Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World, episode 195. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, ketegangan meningkat ketika pihak ras pohon iblis darah perak mulai menunjukkan niat memaksa. Kata-kata mereka yang awalnya halus berubah menjadi ancaman terselubung. Dewa surgawi dari ras jiwa 8 bersenjata, pelindung Shihao, segera merespon dengan sikap waspada. Ketika Yin Kun mendesak lebih jauh, Shihao dengan tegas menolak undangan mereka, menegaskan bahwa ia tidak akan pergi. Kemarahan memuncak dan pertikaian hampir tak terhindarkan. Dalam upaya untuk memperkuat posisinya, ras pohon iblis darah perak memanggil leluhur kuno mereka, seorang entitas yang mampu menghancurkan seluruh wilayah dengan kekuatan spiritualnya. Namun, perlindungan terhadap Shihao tak goyah. Leluhur kuno dari ras jiwa 8 bersenjata yang telah pulih turun tangan, menciptakan konfrontasi yang mengguncang dunia. Di episode selanjutnya, setelah pertarungan para raksasa berakhir dengan jalan damai, Shihao melepaskan dendam pribadinya kepada Yin Kun, menghancurkan kesombongan pemuda itu. Ras pohon iblis darah perak terpaksa mundur, tetapi Shihao tahu bahwa ancaman lebih besar sedang mengintai. Kemunculan arena Dao abadi menjadi sinyal puncak dari perselisihan yang akan menentukan nasib banyak makhluk di Immortal Ancient. Namun, retakan besar yang tiba-tiba muncul di langit dunia kecil itu membawa misteri baru, menyiratkan bahwa badai berikutnya akan lebih dahsyat. Di luar Immortal Ancient, dunia diguncang kabar tentang celah misterius yang terbuka. Tempat yang selama ini dianggap tak terjamah kini menunjukkan kelemahannya. Diyakini sebagai sumber kekuatan ilahi, Immortal Ancient hanya dapat dimasuki oleh mereka yang sangat beruntung. Sementara para dewa dan master sekte terjebak oleh hukum alam semesta. Kemunculan celah ini memberikan secercah harapan, tetapi juga ketidakpastian. Artefak legendaris seperti Mount Gilded Bell dikerahkan. Namun energi Dao abadi dari celah itu menghancurkannya, menunjukkan kekuatan yang tak dapat dilawan. Para master sekte tak menyerah, mereka terus mencoba menembus celah, meskipun upaya mereka justru menghancurkan landscape di sekitarnya. Ketakutan akan kehancuran semakin meluas, namun ambisi mengatasi rasa gentar. Para penghuni dunia kecil mulai gelisah, menyadari bahwa jika celah itu terus melebar, dunia mereka akan lenyap. Sementara itu, para master sekte bersatu mempersiapkan serangan besar-besaran untuk menembus batas Immortal Ancient. Di dunia kecil, Shihao menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Arena Dao abadi telah terbuka, memanggil para jenius dari berbagai dunia untuk bertarung. Namun, waktu menjadi musuhnya. Shihao tahu bahwa jika para master sekte berhasil masuk, peluangnya untuk menang akan sirna. Dengan tubuh yang melemah akibat teknik metode Dewa Willow, ia tetap bersiap untuk mendominasi arena. Tubuhnya mungkin hampir habis terbakar, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Arena Dao abadi adalah tempat penuh tekanan. Para peserta harus memenangkan 100 pertarungan tanpa henti untuk bertahan. Ketika Shihao melangkah ke arena, semua mata tertuju padanya. Para jenius lain melihatnya sebagai ancaman, sementara beberapa menunggu kejatuhannya dengan senyum mengejek. Shihao dengan energi Dao yang melingkupi tubuhnya berdiri tegak. Pertarungan ini bukan hanya tentang kemenangan, melainkan tentang membuktikan keberanian dan melawan takdir. Di satu sisi, Shihao bertarung dengan segala keterbatasannya, sementara di sisi lain, para pembudidaya dunia luar terus mencoba menembus celah Immortal Ancient. Dunia seakan menahan nafas, menunggu akhir dari kisah ini. Dalam pertarungan antara ambisi, ketakutan, dan keberanian, masa depan Immortal Ancient dan nasib banyak makhluk akan ditentukan. Shihao tahu, untuk bertahan, ia harus menjadi yang terkuat.
Si Hao tiba di arena dengan aura yang menyihir perhatian. Namanya telah menjadi legenda, namun hanya sedikit yang benar-benar melihat sosoknya secara langsung. Kehadirannya hari itu menciptakan gemuruh kekaguman dan rasa ingin tahu. Si Hao, pemuda yang pernah menaklukkan kesengsaraan surgawi dan menumbangkan 7 dewa agung, kini berdiri nyata di hadapan mereka, membawa aura keagungan yang tak terbantahkan. Namun, ada yang berbeda dari Si Hao kali ini. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya lebih kurus, memunculkan spekulasi tentang kondisinya yang melemah. Sementara para pesaing saling bertarung, Si Hao tetap tenang, hanya mengamati. Sorotan baru tertuju pada seekor hellhound berkepala 3 yang menunjukkan keberanian luar biasa di arena. Namun, kemampuannya yang gemilang tak cukup untuk mengalihkan perhatian dari kehadiran Si Hao. Ketika akhirnya Si Hao memasuki arena, suasana berubah tegang. Dengan gerakan sederhana namun mematikan, ia melumpuhkan lawan-lawannya satu persatu. Namun, di balik dominasinya, terlihat bahwa tubuhnya mulai melemah. Api emas yang membakar tubuhnya, sebenarnya darah esensinya, mengungkapkan bahwa ia tengah mengorbankan dirinya demi kekuatan. Kelemahannya mulai menjadi bahan pembicaraan, menyalakan harapan bagi mereka yang ingin melihatnya jatuh. Meski begitu, Si Hao tetap menunjukkan kecerdikan dan kekuatan luar biasa. Ia bertarung dengan presisi, memanfaatkan setiap momen untuk menyapu lawannya. Bahkan dalam kondisi melemah, ia tidak menunjukkan belas kasihan, mengakhiri hidup beberapa lawannya untuk memastikan dominasinya. Namun, setiap kemenangan menguras energinya lebih dalam, membuat tubuhnya semakin rapuh. Di atas arena yang penuh darah dan ambisi, Si Hao terus bertarung. Lawan dan tubuhnya sendiri menjadi tantangan yang harus ia taklukkan. Meski waktu tampaknya tidak berpihak padanya, semangat juangnya tidak pernah padam. Si Hao dengan keberanian yang tiada tanding membuktikan bahwa dirinya adalah legenda yang akan terus dikenang, bahkan di tengah ancaman kehancuran. Di arena pertempuran yang mencekam, Raja Zunyan, makhluk raksasa dengan tubuh berotot dan aura mengintimidasi, melangkah maju. Dikenal sebagai salah satu talenta terkuat yang belum pernah terkalahkan. Kehadirannya membuat seluruh penonton menahan nafas. Namun, Si Hao lawannya terlihat dalam kondisi buruk akibat luka parah yang dideritanya sejak awal kompetisi. Meski begitu, ia tetap teguh, duduk dengan tenang sambil memancarkan energi suci keemasan, menunjukkan tekad yang luar biasa. Pertarungan dimulai dengan serangan brutal Zuyan yang melompat seperti gunung yang runtuh. Namun, Si Hao menghadapi serangan itu dengan tenang, membalas dengan pukulan dahsyat yang mengguncang dunia. Meski tubuhnya gemetar akibat luka-lukanya, Si Hao berhasil membuat kaki Zuyan terluka parah. Tidak terima, Zuyan memperbesar tubuhnya hingga 1000 zang, menggunakan kekuatan magis 3 kepala 6 tangan. Namun, Si Hao memanggil energi Willow Emas, membelit tubuh raksasa itu hingga mengecil menjadi seekor nyamuk kecil. Dalam satu tamparan, ia menghempaskan Zuyan, menunjukkan kehebatannya, sekaligus dia menunjukkan belas kasihnya. Pertempuran terus berlanjut dengan lawan-lawan tangguh lainnya. Dewa kerangka dari klan dunia bawah mencoba mengalahkannya, tetapi Si Hao menaklukkan makhluk itu dengan teknik tirnya yang luar biasa. Tekanan meningkat saat Gu Jianyun, pewaris pedang suci lembah pedang, muncul. Meskipun dianggap salah satu yang paling berbahaya, Gu Jianyun memilih menunggu, membiarkan lawan lain lebih dulu melemahkan Si Hao. Namun, Si Hao tetap berdiri kokoh, menghadapi semua tantangan dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Seekor ular naga terbang berkilauan perak menjadi lawan berikutnya. Dengan kekuatan simbol magisnya, makhluk itu menyerang, tetapi Si Hao menghancurkannya tanpa ampun. Bahkan, pertahanan kura-kura hitam legendaris tak mampu menahan pedang suci Si Hao. Di pertarungan ke-99, seorang raja kuno yang nyaris sempurna menjadi lawan terakhir sebelum puncak pertandingan. Dengan teknik divine reinkarnasi, Si Hao memutar waktu di sekitar lawannya, menyebabkan penuaan drastis yang berujung pada kekalahan sang raja dalam satu tebasan pedang. Kini, hanya satu pertempuran yang tersisa. Si Hao, meski hampir kehabisan energi, tetap berdiri tegak sebagai sosok yang tak tertandingi. Gu Jianyun, pewaris pedang suci, menjadi harapan terakhir untuk menggulingkan sang juara. Di tengah keheningan arena, semua mata tertuju pada Si Hao yang menatap tajam, menanti keputusan lawannya. Apakah ini akhir perjalanan Si Hao,
atau ia akan mengukuhkan statusnya sebagai yang terkuat di antara yang terkuat. Di arena kuno yang megah, kerumunan besar berkumpul menyaksikan duel legendaris antara Gu Jianyun, seorang raja kuat, dan Si Hao, sang legenda yang dikenal sebagai Huang. Namun, ketegangan meningkat saat Gu Jianyun menolak bertarung, menyebut Si Hao sebagai orang mati. Karena pondasi daonya yang sudah rusak dan tubuhnya yang terlihat melemah. Pernyataan ini mengejutkan penonton, memicu spekulasi tentang akhir tragis seorang pahlawan besar. Si Hao, meski tubuhnya tampak lemah, tetap memancarkan keberanian luar biasa. Ketika semua orang mati, aku akan tetap berada di dunia ini, ucapnya tegas, membuat arena terdiam. Pertarungan dimulai dan meski tampaknya tak mungkin, Si Hao memenangkan ronde demi ronde dengan dominasi yang mencengangkan. Musuh-musuhnya gentar menghadapi kekuatan yang meskipun terlihat melemah, tetap tak tertandingi. Rahasia daya tahan Si Hao terletak pada teknik Dewa Willow, sebuah teknik yang memaksa tubuhnya melewati kehancuran sebelum mencapai kekuatan baru. Risiko teknik ini sangat besar, namun Si Hao terus melangkah tanpa ragu. Dengan tubuh yang nyaris hancur, ia tetap memusnahkan musuh-musuhnya, membuktikan bahwa semangatnya lebih kuat dari tubuh yang rapuh. Si Hao mencatat kemenangan berturut-turut hingga mencapai angka 200, mencengangkan dunia kultivasi. Arena bersinar memberikan pengakuan atas prestasinya yang luar biasa. Namun ia tak berhenti. Si Hao terus maju, mengalahkan lawan demi lawan dengan kekuatan yang hampir melampaui batas manusia. Para penonton terpana menyaksikan keberanian dan keteguhannya melawan nasib yang seakan menentangnya. Di luar arena, nama Si Hao kembali menggema, menjadi simbol keberanian dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Meski berada di ambang kehancuran, ia tetap berdiri sebagai pemenang sejati. Arena yang penuh keheningan kini menjadi saksi bahwa semangat seorang raja sejati tak pernah padam, bahkan ketika tubuh hampir runtuh. Si Hao mencetak sejarah dengan 500 kemenangan berturut-turut di arena kuno. Sebuah prestasi luar biasa yang mengguncang dunia kultivasi. Namun, keberhasilan ini tidak hanya membawa kekaguman, tetapi juga kecemburuan dan konspirasi. Para jenius yang hadir, termasuk penduduk asli Immortal Anshan, mulai merencanakan berbagai cara untuk menjatuhkan Si Hao. Mereka menggunakan segala cara, dari menyuap ahli hingga memanipulasi keadaan demi menguras energi dan kekuatannya yang tersisa. Gu Jianyun, tokoh mencolok di arena, menolak bertarung dengan alasan Si Hao sudah dianggap mati. Sikapnya ini memicu spekulasi bahwa ia sebenarnya takut menghadapi kekuatan Si Hao. Sementara itu, di luar arena, musuh-musuhnya semakin gencar bergerak. Taktik licik mereka berhasil melukai Si Hao, termasuk sebuah serangan panah mematikan yang menembus bahunya di ronde ke-567. Meski begitu, Si Hao bangkit kembali menggunakan teknik Kun Feng yang legendaris untuk membelah lawannya dalam satu serangan mematikan. Namun, kemenangan itu hanya memicu lebih banyak musuh. Hadiah seperti pil berharga dan senjata langka mendorong banyak pihak untuk naik ke arena, berharap menjadi yang pertama menjatuhkan sang legenda. Putaran demi putaran berlalu hingga mencapai angka 800. Pada titik ini, tubuh Si Hao hampir runtuh dan energinya habis. Menyadari batasannya, ia memutuskan untuk meninggalkan arena sebelum semuanya terlambat. Namun, keluar dari arena bukan berarti bebas dari ancaman. Penduduk asli Immortal Anshan dan para jenius dari 3000 provinsi memprovokasi dan mencemoohnya. Mereka menantangnya, menganggap kemenangannya di arena tak berarti jika ia tak melawan mereka. Dalam kondisi fisik yang melemah, Si Hao tetap berdiri tegak menghadapi ejekan dan tekanan tersebut. Dengan mata penuh tekad, Si Hao bersumpah akan membantai siapapun yang berani meremehkannya. Suasana mendadak sunyi. Meski tubuhnya hampir runtuh, kekuatan dan keberanian Si Hao masih menjadi ancaman mematikan. Janjinya menjadi peringatan bahwa Huang, meskipun terluka parah, masih merupakan legenda yang tak bisa diremehkan.
Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 195 dari Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.